Kalah kan? Aduh, kalah. Lawannya jago anjir. Lu sih cupu, tai, beban. Jago lagi. Lupa nasi gorengnya. Dari Klaten mau ke Jogja malah sampai Solo, bayangin. Yo, what's up everybody, ketemu lagi bersama gue Yan Najos. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa juga kalian itu mengaktifkan notifikasi loncengnya biar kalian bisa tahu kalau gue upload video setiap harinya. Dan bagi kalian yang belum follow sosial media gue, silahkan follow juga, semuanya ada di bawah sini. Dan kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa klik link yang ada di bawah, semuanya ada di sana biar gampang ya guys. Dan bagi kalian yang belum like, silahkan like juga biar gue tambah semangat bikin videonya. Oke coy, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke dalam videonya. Let's go. Wih, chatan sama siapa Rasa tuh? terburu sebagai Sumiati, cowok. bro. Cewek yang gue suka. Apa nih? Bisa lu chatan sama dia? Bisa. Dari chatnya mah lanjut sih harusnya nih. Nggak tahu. Halo Sum, ya. Lagi apa Sum? MKN. Udah sholat, udah makan, udah. Tapi ini udah sholat, udah makan, udah. Di bawahnya ini udah nanya makan, ini lagi makan, udah makan. What the heck? Kayak nggak ada topik lain aja, Cok. Dia bilang lagi apa Sum? Lagi makan. Udah makan? Udah. Ya ini lagi makan. Padahal jawabnya kan lagi makan. Wow. Apalagi yang belum. Halo Sum, ye. Ini jamnya pas lagi. Jam 14.59, jam 14.59. Ye. Mau kerja sebagai apa GTU sama hehe. Mantap. Nggak dibales tapi. Nah itu sholat maghrib mungkin nggak sih? Iya. Zuhur. Zuhur. Nanti habis sholat dibalas. Dibalas pasti. Balas, iya. Zuhur setahu gue jam 12, dia ngechat jam 2. Mantap sih Zuhur ya guys ya. Dimajuin sholat Zuhurnya sekarang ya. Mantap. Itu dia. Lah ini kok dia story sama cowok lain? Saudaranya nggak sih? Saudaranya. Positif thinking aja. Saudaranya ya. positive Gua pernah- thinking. dia Bagus pernah nih, cerita. bagus. Lu nggak Cowok dibalas positive chatting thinking ini bagus. Tenggelam. Mungkin tenggelam sih. Ah, gitu. mungkin tenggelam Kayaknya ya. sih tenggelam. Dia nggak mungkin nge-story lagi tanpa ngebales WA lu. Yo. Dia nggak mungkin benar, nge-story benar. lagi pasti. Positif. Lah ini dia nge-story lagi minum miras. Gaya minum miras kok kayak gini banget, Cok. Kayak anjir. Kayak dimasukin titik bangke. Bukan miras. Aqua itu bening pala airnya. Lah iya ini ada tulisannya, ini miras. Dibajak sama temennya. Dibajak. Dibajak, bisa aja. Paling lu ya. Masih positif. Gue lagi nih. Pastiin. Kan tadi tenggelam. Iya. Naik ke atas pasti kalau gue chat lagi. Kalau lu chat ya ke atas dong. Gue chat lagi. Dia nggak mungkin nge-story lagi tanpa balas WA lu. Pasti. Ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Coba. Tuh, udah gue send. Nggak mungkin dia nge-story yang lain lagi kalau dia belum balas chat gue. Karena kan chat gue udah naik ke atas. Iya dong. Logikanya gitu kan. Nggak tenggelam lagi dan dia nggak mungkin ngeduain lo karena chat aja ngalir lo. Ngalir banget. Lu liat chat yang tadi kan? Bagus banget itu. Cuy, lu soulmate. Udah fix, tenang aja. Lah ini dia dilamar sama cowoknya. Ya benar dilamar, Cok. Mukanya kayak gitu banget anjir. Ini gue ngelihatnya ada dua gini ya. Yang pertama, jadi cowok positive thinking itu bagus. Tapi yang kedua, terlalu positive thinking itu jelek juga coy. Kenapa? Kalau misalnya kita terlalu positive thinking, pacar kita itu besar kepala. Karena ya dia pasti, oh kayak gini pacar gue ini positive thinking, gini-gini ya pasti dia itu biasa aja. Gue gini biasa aja. Kelamaan kebanyakan positive thinking itu jelek banget sih, gitu aja ya. Sumpah gue pengen cepet-cepet lulus sekolah biar bisa bebas, jadi gak usah stres lagi gara-gara PR, tugas, stres sekolah, bangun pagi. Pokoknya pengen cepet-cepet lulus deh, capek sekolah. Dari kepala dua. Pas sudah sekolah, pas sudah lulus sekolah, pengen balik lagi ke masa sekolah. Siap, ini bener banget. Gue juga ngalamin hal ini gitu loh. Pas masih sekolah, kita itu mumet dikasih tugas terus. Udah full day, dikasih tugas kadang-kadang. Habis itu, tugasnya mungkin tugas kelompok gitu ya. Bukan tugas PR, bukan. Tugas kelompok itu beda lah gitu. Nah habis itu ada gini tekanan-tekanan dari guru ini gitu loh. Apa itu namanya? Pokoknya itulah banyak. Pengen banget tuh lulus sekolah cepat-cepat ya. Tapi kalau udah lulus sekolah bingung mau kemana. Mau kuliah atau mau kerja. Kuliah nggak punya uang, kerja nggak tahu kerja di mana. Kayak gitu misalkan. Bingung. Cuma untungnya dan bagusnya ini syukurnya gue ini udah kerja. Jadi nggak bingung-bingung lagi ya. Mantap lah, tinggal
jalanin aja hidup gue ya, terima kasih. Mantap. Udah terselamatkan hidup gue, coy. Lagi makan kerupuk, pas udah habis malah. Nasi gorengnya ini keren sih, dibalik ya guys, dibalik konsepnya keren. Mungkin dia pernah kayak gini, atau mungkin ada orang kayak gini, atau mungkin kalian kayak gini, bisa komen di bawah guys, karena ini keren. Biasanya orang itu makan nasi goreng lupa kerupuk, ini makan kerupuk lupa nasi goreng. Mungkin bisa kayak gitu ya, karena keenakan main game terus cuma ngemil kerupuknya, terus habis itu lupa kalau kita itu mau makan nasi goreng ya, kayak gini deh jadinya. Bisa aja coy, positif aja. Lihat captionnya guys, ngeselin, marah. Ya marah lah, itu cowok lo gitu loh. Coba gimana ya, kalau gue misalnya digituin gue jelas marah gitu loh. Gue ini cowok lo, gue nggak tahu ini dia itu cowoknya atau temannya, gue nggak tahu. Tapi kalau dilihat kayak itu mungkin cowoknya guys. Kita ini punya hati coy. Lo itu nyuapin kita, lo itu mau nyuapin kita itu udah mangap, tapi lo malah nyuapin temen gua. Itu sih parah sih anjir. Itu sih kayak lo itu nggak ngehargain gua gitu lo sebagai cowok, lo itu anjir lah. Oke, hal yang kayak gini harus berhenti. Gue minta sedikit aja waktu dari kalian buat dengerin video ini. Jadi sebenarnya hal ini udah ada dari lama guys. Dan kalian yang udah lama di TikTok pasti tahu akan hal ini. Yap, live TikTok mandi lumpur bahkan guyur-guyur badan. Ya nggak perlu lagi gue tonton video ini, gue mau jelasin juga karena please lah, lo itu mandi lumpur itu sama guyur-guyur air ke badan itu gunanya apa? Bodoh, nyari penyakit, tolol. Masih banyak ada live-live yang lain yang bisa lo kerjain, kayak contoh Bang Cesar gitu loh. Dia itu live sambil joget-joget, habis itu dapat uang, dia happy, dia dapat uang, di gift banyak juga. Daripada lo guyur-guyur lumpur, guyur-guyur air, penyakit hipotermia lo nanti bangke. Nanti uang yang lo dapat buat ke rumah sakit buat apa juga, tolol. Anjir lah, males gue sama orang-orang kayak gini juga bingung ya. Kalau nggak TikTok langsung yang ngeband nggak bisa punah orang-orang kayak gini, cok. Support Pandawara Group. Aku nggak tahu mereka siapa, tapi kita semua tahu apa yang mereka lakukan. Ya, benar. Bung Karno pernah berkata, beri aku 10 pemuda akan aku jungkir balikan. Pokoknya kayak gitu lah ya. Bung Karno pernah berkata kayak gitu. Beri aku 10 pemuda akan ku balikkan dunia ini. Apa yang pokoknya kayak gitu lah, gue nggak tahu. Nah makanya kayak gini, ini cuma 5 doang gini ya, Pandawa Group ini gue tahu. Dia itu pokoknya mempunyai misi untuk membersihkan semua lingkungan yang ada di sekitar mereka yang banyak sampah-sampah kayak gini. Sumpah ini harus dinotis sama Pak Jokowi sih. Kalian harus mention Pak Jokowi di sini, karena kenapa? Beliau harus lihat yang kayak gini. Generasi muda harus ada yang kayak gini, cuy, harus banyak ya. Kalau gue misalkan jadi presiden, gue tahu hal yang kayak gini, gue panggil mereka. Kalau misalnya nggak ada yang kayak gini, gue cari orang-orang yang mau kerja kayak gini, gue berani bayar. Kalau gue jadi presiden, gue kayak gitu. Karena kenapa? Kalau nggak kita yang gerak kayak gini, nggak bakalan ada, coy. Semua orang tutup mata gitu loh. Padahal yang kayak gini kita juga yang buat gitu loh. Please lah ya, kalau lo nggak bisa jaga kebersihan, please jangan buang sampah gitu loh ya. Kenapa sih video-video kali ini itu kebanyakan serius, bercandanya sedikit gitu loh. Serius semua. Ya di sini bener banget. Kalau misalnya ada cowok bebet bobotnya itu bagus, dia itu pasti milih cewek itu yang standar mereka ya, nggak mungkin jomplang jampling. Dia itu standarnya di bawah, attitude-nya bagus, ekonominya bagus, cari cewek yang di bawahnya. Begitu juga cewek, itu emang bener sih ya, lumrah, itu main logika aja gitu loh ya. Emang pasti kayak gitu, nggak mungkin dong kita ini misalnya berattitude tinggi, terpandang, kita itu cari cewek yang kelas menengah ke bawah, itu nggak mungkin dong gitu ya kan. Tapi kalau misalkan attitude-nya baik, beda lagi kalau gua gitu. Kalau misalkan attitude-nya baik, udah nggak baik attitude-nya, terus tuh sombong, habis itu udah miskin kayak gitu lah, gue terus terang aja bilang, gue mesti ilfil sama orang kayak gitu, cok. Karena kenapa? Lo miskin sih oke. Kalau misalnya attitude lo bagus,
gue mau jadi pacar lo kayak gitu, gue mau nerima lo. Tapi kalau attitude lo jelek, gue nggak mau nerima lo kayak gitu. Gue memandang cewek itu dari attitude-nya bos. Percuma cantik kalau attitude jelek itu buat apa gitu aja sih simpelnya. Ada mantan koruptor siap jadi caleg. Pertanyaannya bukan siapa, tapi kok boleh? Bukan ya yang kayak gini dah, yang kayak gini. Kebanyakan kenapa orang-orang yang udah tahu-tahu bermasalah terus nyalek itu dibolehin kayak gitu loh ya. Dibolehin, kenapa gitu loh, why? Kenapa dibolehin? Padahal dia itu punya track record yang buruk. Ini dah kenapa ya, kenapa Indonesia nggak bisa berkembang, kenapa Indonesia nggak bisa maju, itu yang kayak gini. Orang-orang yang jelas-jelas itu bermasalah dikasih jalan lagi, dikasih panggung lagi buat anjir lah gimana bisa maju, cok. Sumpah kalau gue jadi presiden gue basmi orang-orang kayak gini ya. Kalau gue jadi presiden suatu saat nanti, siapapun orang yang bikin kayak gini, misalnya korupsi, penyelipan dana apa kayak gitu, gue tembak mati, cok. Kalau nggak ada yang nembak, gue langsung yang nembak kayak gitu. Kenapa? Karena orang-orang kayak gini itu harus dibasmi, dimusnahkan. Gimana kita bisa jadi maju kalau masih orang-orang yang kayak gini mimpin negara kita, cok. Sumpah itu aja sih yang gue keluh kesahkan dari dulu ya guys. Wevin, main game yuk. Bosen ketika teman bilang main fun aja, kita main kalah pasti. Kita main fun aja, kalah menang ya urusan belakang lah, yang penting main lah. Siap. Oke, gas lah, kita main lah. Ayo. Itu kanan selamatin gue, selamat. Udahlah. Kalah kan. Aduh, kalah. Lawannya jago anjir. Lu sih cupu, tai, beban. Yakin lagi. Main fun aja bos, main fun aja, mata lu soek. Main fun aja nggak kayak gitu anjir. Udah dari awal dia bilang dia itu cupu, udah dari awal dia itu malu-malu, udah dari awal dia itu nggak enakan main sama lo. Tapi lo itu malah nggak apa-apa main fun aja. Tapi ketika dia kalah, ketika kalian kalah dan dia bilang musuhnya jago, lo itu malah ngungkit-ngungkit keburukan dia. Itu sih lo yang tolol, bukan teman lo yang cupu anjir. Lo itu nggak ada attitude namanya ya. Attitude nol lo ya. Anjing lah. Dari Klaten mau ke Jogja malah sampai Solo, bayangin. Dari Klaten ke Jogja malah ke Jawa Tengah bangke. Anjir. Kamu tadi lihat Google Map-nya kayak gimana sayang? Astagfirullah. Mau ke Jogja malah sampai Solo gara-gara nih anak, astagfirullah. Itu kasihan lu ceweknya bang, nangis. Tapi dari sini kita bisa belajar kalau misalkan cewek itu emang benar-benar nggak bisa baca Google Map ya guys ya. Dari sini kita juga bisa belajar kalau misalnya kita mau ke tujuan yang jauh terus kita nggak tahu jalan, terus kita cari Google Map, janganlah suruh cewek kita untuk membacanya. Karena kenapa? Karena bisa salah kayak ini. Nanti kalau misalnya gue ke Bali gitu, dari Gianyar lah mau ke Denpasar, mau ke Canggu gitu, mau ke Canggu. Nanti gue dibawa ke Jawa Barat, kan anjing juga gitu loh. Terusnya kan aku trauma sama cewek cantik gitu loh. Sama aku juga trauma sama cowok jelek. Inilah kenapa gitu loh, kenapa cewek-cewek itu kebanyakan terus terang ngomongnya gitu loh ya. Itu loh, aku ini trauma sama cewek gini, cewek cantik itu wajar gitu loh. Karena cewek cantik itu suka nyakitin. Ini wajar, ini fakta ya, fakta. Mau lo yang nonton cantik mau kayak gimana lo tersinggung bodo amat, karena gue ngerasain hal gitu. Karena kenapa? Gue akuin gue ini jelek, gue akuin gue ganteng, tapi kenapa kita ini kalau ngedeketin lo itu malah insecure bangke. Lihatlah kita dari sisi kemanusiaan, lihatlah kita dari hati, bukan dari fisik bangke. Kita itu bisa nyayangin lo sebetulnya hati. Oke lah coy, sekian dulu videonya kali ini. Wah, ini sih konten yang terkeren bagi gue ya guys ya. Gue ngebacotnya banyak banget di sini. Karena kenapa? Karena ini kontennya emang pure keren-keren semuanya ya guys ya. Dan serius-serius semua kontennya. Baru kali ini gue ngereaction video konten-kontennya keren-keren dan serius-serius kayak gini ya guys ya. Oke lah coy, sekian dulu videonya kali ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. See you next time. Gue Anajus. I own this shit all week. This beat's for all my freaks. We're running on no sleep. So line the shot, but because it's